Kaum penyuka sesama jenis sudah ada sejak ribuan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Lut dan kaum Sodom dijelaskan secara jelas. Nabi Lut alaihissalam disebut sebanyak 27 kali, sedangkan kaumnya dijelaskan sebanyak 10 kali. Diketahui bahwa Nabi Lut merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Haran atau Abaraan bin Azar, yakni saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya memiliki kembaran bernama Nahor. Semasa hidupnya, Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Wali'ah dan dikaruniai 2 putri, yakni Raisa dan Zagarata. Nabi Lut diangkat menjadi rasul saat Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup. Keduanya sempat menyiarkan agama Islam di Mesir dan memiliki peternakan. Diceritakan Nabi Lut mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyambangi dan menetap di sebuah daerah bernama Sadum atau Sodom. Wilayah tersebut terletak di Yordania. Di dalam Al-Quran, kaum Sadum atau Sodom dijelaskan sebagai kaum yang melampaui batas. Kaum Sodom berisi orang-orang tercela yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyukai sesama jenis dan pergaulan bebas. Dalam amanahnya, Nabi Lut diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kaum Sodom dan mengenalkan ajaran Allah. Sesampainya di kaum Sodom, Nabi Lut terkejut karena maraknya pencurian hingga penyuka sesama jenis. Menurut surat Al-A'raf ayat 80 dan Al-Ankabut ayat 28, kaum Sodom merupakan kaum pertama di dunia yang melakukan perbuatan keji, yakni menyukai sesama jenis. Nabi Lut menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala secara perlahan dan memberitahukan bahwa apa yang dilakukan mereka adalah tindakan sesat. Bukannya sadar, kaum Sodom malah memusuhi, mengancam, menolak dengan keras dan mengusir Nabi Lut dari negeri Sodom. Meskipun menemui sejuta rintangan, Nabi Lut tetap tabah dan bersabar. Ia tak pernah membalas ataupun merasa marah dengan perlakuan kaum Sodom. Nabi Lut kemudian mengingatkan tentang balasan dan azab Allah yang akan menimpa orang-orang tercela. Dengan keberanian, Nabi Lut tetap menyuarakan kebenaran dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Setelah melewati perjuangan yang sulit, satu persatu kaum Sodom mulai sadar dan meninggalkan perbuatan keji tersebut, lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski begitu, jumlah orang yang berhasil disadarkan masih sedikit dibandingkan mereka yang melakukan maksiat. Bahkan, Nabi Lut pernah mendapat ancaman akan dibunuh dan menentang Nabi Lut untuk menunjukkan dan mendatangkan azab Allah yang selalu ia sampaikan. Mendengar hal itu, Nabi Lut lantas memohon perlindungan dan pertolongan Allah. Kemudian Allah menurunkan 2 malaikat ke bumi untuk menyamar menjadi manusia dan memberikan azab bagi kaum Sodom. Kedua malaikat tersebut menyamar sebagai pria tampan, lalu menemui Nabi Lut. Lalu Nabi Lut membawa keduanya ke rumah diam-diam agar terhindar dari kaum Sodom. Namun sayangnya, istri Nabi Lut berkhianat setelah mendapatkan harta dunia. Ia memberitahu kaum Sodom
bahwa ada dua pria tampan di rumahnya. Masyarakat Sodom lantas menyerbu rumah Nabi Lut dan terjadilah pertikaian. Tiba-tiba Allah menurunkan azab dengan menghilangkan penglihatan para kaum Sodom, sehingga mereka meninggalkan rumah Nabi Lut dalam keadaan buta. Kedatangan kedua malaikat tersebut bermaksud menyampaikan kabar bahwa Allah akan menurunkan azab kepada kaum Sodom pada waktu subuh, sehingga Nabi Lut dan orang-orang yang beriman diminta untuk segera meninggalkan negeri Sodom. Saat perjalanan meninggalkan negeri Sodom, Nabi Lut memerintahkan untuk tidak menengok ke belakang selama perjalanan. Namun, istri Nabi Lut lagi-lagi berkhianat dan memilih kembali ke negeri Sodom bergabung bersama orang-orang kafir. Saat subuh tiba, Allah mendatangkan gempa bumi, angin kencang, dan hujan batu hingga negeri Sodom hancur bersama orang-orang tercela di dalamnya. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Bunyi surat Al-A'raf ayat 84. Ada banyak pembelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Lut dan kaum Sodom ini. Nabi Lut sangat berani mengutarakan kebenaran meskipun banyak orang berbuat jahat kepadanya. Nabi Lut juga tetap sabar dan memaafkan orang-orang yang membencinya. Kedermawanan Nabi Lut tak pilih kasih bahkan terhadap kaum Sodom yang mau bertobat dan kembali ke jalan Allah. Sumber Al-Quran dan Alkitab menyebutkan bahwa setelahnya tempat tinggal kaum Nabi Lut dijungkir balikan, juga dihujani belerang dan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Sumber non-Quran menjelaskan bahwa malaikat mengangkat negeri itu sampai ke awan. Saat terdengar kokok ayam dan lolongan anjing, maka negeri itu dibalikan dan dijatuhkan. Baik Al-Quran dan Alkitab menjelaskan bahwa istri Lut termasuk orang yang binasa dalam kejadian tersebut. Al-Quran sendiri tidak merincikan mengenai keadaan istri Lut saat binasa, dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Nabi Lut termasuk salah satu nabi dan rasul dalam Islam. Sebagaimana para nabi pada umumnya, Nabi Lut juga menjadi percontohan bagi orang-orang soleh. Kisahnya dalam Al-Quran juga sangat menonjolkan perannya sebagai rasul, yakni dakwahnya agar kaumnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke jalan yang benar. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Lut dan beberapa nabi yang lain dilebihkan derajatnya di atas umat yang lain. Sosok pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianugerahi petunjuk ke jalan yang lurus. Dipercaya bahwa makam Nabi Lut terdapat di Bani Naim, Palestina. Makam tersebut terdapat di dalam masjid yang berada di tengah kota. Bani Naim telah diasosiasikan dengan Nabi Lut sejak sebelum Islam, sebagaimana disebutkan dalam karya Hieronymus pada abad ke-4 Masehi yang menyebutkan bahwa makam tersebut berada di kota bernama Kabhar Barikha yang tampaknya merupakan nama lama dari Bani Naim. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Lut alaihissalam adalah betapa besar azab Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya. Untuk itu, sudah sepatutnya kita tinggalkan larangannya dan mendekatkan diri kepadanya.